Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis rempah yang termasuk rempah daun, yaitu daun kemangi, yang bahasa latinnya dikenal dengan istilah Osmium sanctum L. Adapun pokok bahasan yang akan kita jelaskan adalah mengenai deskripsi dari pohon kemangi itu, kemudian kandungan dan komposisi kimianya, kemudian morfologinya, daerah penghasil, pohon industri, dan riset-riset mengenai kemangi. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai jenis rempah daun, mulai dari peterseli, daun kemangi, daun basil atau basil leaves, tarragon, rosemary, oregano, marjoram, bay leaf atau daun salam, daun mint, seledri, daun binahong, daun sosor bebek, daun ketumbar, daun laksa, daun gedi, daun suji, daun pandan, daun kelor, daun jeruk, daun kucai, daun cincau, daun sirih, dan masih banyak lagi. Namun, pada kesempatan ini kita akan membahas khusus mengenai daun kemangi. Jadi, daun kemangi ini merupakan ternak kecil yang daunnya bisa dimakan sebagai lalap. Aromanya itu khas, kuat, namun lembut dengan aroma limau. Nah, daun kemangi ini merupakan salah satu bumbu bagi makanan kita. Salah satunya adalah pepes. Di Thailand, daun kemangi ini dikenal sebagai manglak dan juga sering dijumpai dalam menu masakan setempat. Kemangi adalah hibrida antara spesies antara dua spesies selasih. Jadi kita bisa mengenal daun kemangi ini sebagai daun sejenis dengan daun selasih, tapi berbeda. Kalau basil leaf yang ada di luar, yang biasa kita gunakan untuk berbagai masakan Italia, spaghetti misalnya, itu kadang-kadang orang-orang menyebutnya sebagai daun kemangi, padahal sebetulnya tidak sama, ada perbedaan. Kalau di kita, basil leaf itu termasuknya ke dalam daun selasih, sedangkan daun kemangi itu berbeda lagi. Nah, ini adalah morfologi daun kemangi. Jadi, kemangi ini adalah tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan cabang yang banyak. Tanaman ini berbentuk perdu, jadi banyak sekali kita temui di pekarangan-pekarangan rumah yang tingginya itu hanya mencapai 100 cm. Bunganya itu tersusun di tandan dan tegak. Daunnya panjang, tegak, berbentuk taji, dan bulat telur. Wanginya itu seperti cengkih. Kemudian kalau batangnya itu hampir tidak terlihat. Nah, ini ada beberapa istilah daun kemangi yang berbeda-beda di berbagai daerah. Di Sumatera itu dikenal sebagai nama ruku-ruku, sedangkan di Jawa itu dikenalnya sebagai lampes. Di Nusa Tenggara dikenalnya beda lagi, yaitu uku-uku. Di Sulawesi, balakama, dan di Maluku adalah lupe-lupe. Nah, ini persebaran dan habitat kemangi. Jadi, kemangi ini banyak tersebar di Asia dan Amerika. Di Asia, salah satunya adalah di Indonesia, kemudian di Thailand. Dan di Indonesia ini sebetulnya yang banyak pohon kemangi itu adalah di Pulau Jawa dan Madura. Nah, ini ada beberapa manfaat dari daun kemangi. Daun kemangi ini yang pertama dia bisa berfungsi sebagai bumbu atau seasoning. Karena daun kemangi ini memiliki aroma dan rasa yang khusus sehingga bisa meningkatkan flavor dan aroma dari masakan tertentu. Selanjutnya, daun kemangi ini bisa berfungsi sebagai obat tradisional. Jadi dia bisa menambah nafsu makan, kemudian membantu pencernaan dan lain-lain. Dari mulai daun, kemudian biji dan akar, semuanya itu mengandung komponen bioaktif yang bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian selanjutnya manfaat dari daun kemangi adalah sebagai bahan antibakteri. Karena daun kemangi ini mengandung berbagai macam flavonoid sehingga dia bisa berfungsi sebagai antibakteri ketika kita mengekstraknya atau menyulinnya menjadi minyak asiri atau oleoresin. Selanjutnya, baik itu daun maupun batang dari daun kemangi ini bisa kita ekstrak gitu ya, sehingga menghasilkan tadi minyak asiri dan daun oleoresin. Kemudian daun kemangi ini dalam kondisi segar dia bisa berfungsi sebagai sayuran karena bisa kita makan langsung. Nah, ini ada beberapa kandungan kimia dari daun kemangi. Jadi kalau dari tanamannya secara umum itu daun kemangi ini memiliki aktivitas antibakteri karena ada flavon, apigenin, lutein, flavon, O-glukotisida, apigenin, 7,0-glukoronida, kemudian ada flavon, ada molidistin, dan lain-lain. Sedangkan pada daun kemanginya sendiri itu ada flavonoid, glikosid, asam galik, asam kafeik, dan minyak asiri yang mengandung eugenol sebagai komponen utama.
Nah, kalau senyawa kimia pada biji kemangi, khususnya biji kemangi yang berwarna ungu, itu mengandung beta-sitosterol, lemak, asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, pentosa, dan protein. Kemudian ini adalah 4 komponen terpenting pada daun kemangi gitu ya. Jadi mulai dari minyak atsiri, kemudian tanin, flavonoid, dan steroid atau triterpenoid. Minyak atsiri daun kemangi sendiri itu terdiri dari komponen-komponen bioaktif seperti aldehid, alkaloid, asam askorbat, beta-karoten, carvarkol, sineol, eugenol, glikosid, linalol, limatrol, asam ursolat, dan fenol. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai produk dari kemangi. Ternyata banyak sekali produknya, mulai dari minyak kemangi, kemudian spray, daun kemangi bubuk, ekstrak daun kemangi, kemudian kapsul daun kemangi, hand spray daun kemangi, sampo, keripik, teh, minuman, salep, body lotion, hand sanitizer, sampai tisu. Dan ini ada beberapa riset tentang aplikasi daun kemangi, mulai dari efektivitas daun kemangi digunakan sebagai antibakteri pada ikan kembung, sehingga melihat daya simpannya, kemudian pemanfaatan kemangi untuk substitusi aroma pada pembuatan sabun, kemudian ekstrak daun kemangi dalam menurunkan kandungan koliform pada air bersih, kemudian aplikasi pra-perlakuan microwave pada ekstrak daun kemangi menggunakan rotary evaporator, kemudian formulasi obat kumur menggunakan kemangi, dan uji kandungan beta-karoten dan uji tidak terima minuman menggunakan daun kemangi. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada pohon industri dari daun kemangi. Jadi kemangi ini bagian-bagiannya itu bermanfaat semuanya gitu, mulai dari daun, biji, batang, dan akar. Daun. Nah, dari daun ini dengan prinsip proses teknologi prosesnya itu ada bisa melalui pengeringan dan pengecilan ukuran. Nah, ketika si daun kemangi ini kita kecilkan ukuran dan kita keringkan, dia akan berubah menjadi teh daun kemangi atau bubuk daun kemangi. Dan kalau sudah kondisinya berupa teh dan bubuk ini, dia akan memiliki daya simpan yang lama. Teh daun kemangi ini nanti bisa kita gunakan untuk aplikasi di berbagai macam produk pangan. Salah satunya untuk minuman herbal, untuk obat, dan lain-lain. Selanjutnya, daun kemangi ini kalau kita ekstrak atau disuling gitu ya, ini akan menghasilkan minyak atsiri dan oleoresin. Dan ini nanti akan bermanfaat sebagai pengawet, antibakteri untuk berbagai kosmetik, herbal, parfum, sampo, dan aromaterapi. Selanjutnya, daun kemangi ini dalam kondisi segar, dia digunakan sebagai lalapan. Dan satu lagi bahwa daun kemangi ini berdasarkan prinsip pengolahan, pengecilan ukuran, pemasakan, dan pengeringan, dia bisa menjadi bumbu, gitu ya, seasoning. Bisa bumbu basah nanti dan bumbu kering. Ya, selanjutnya daun kemangi ini bagian bijinya itu bisa diekstrak, itu ternyata bisa menghasilkan juga minyak atsiri dan oleoresin karena masih mengandung berbagai komponen bioaktif. Kemudian biji ini juga ternyata bisa kita gunakan untuk minuman penyegar. Selanjutnya, batang kemangi, kalau kita ekstrak itu akan menghasilkan juga minyak atsiri dan oleoresin. Begitupun dengan akar. Gitu. Jadi akar ini ternyata ketika diekstrak dan menghasilkan minyak atsiri itu untuk bisa digunakan untuk obat penyakit kulit. Jadi begitu banyak manfaat dari daun kemangi dan itu merupakan salah satu kekayaan dari negara kita. Ini ada beberapa cara untuk membuat simplisia. Jadi simplisia itu memang bahan yang dikeringkan gitu. Biasanya prosesnya itu melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari pencucian, kemudian penyortiran, kemudian ditiriskan, kemudian dipisahkan, kemudian dikeringkan, kemudian dikemas. Nah, ini kalau ekstrak daun kemangi itu bisa berbagai cara. Jadi bisa menggunakan metode maserasi, perkolasi, dan lain-lain. Dan ini adalah tabel organoleptik daun kemangi sebelum menjadi simplisia. Jadi warnanya itu masih hijau, permukaannya kasar, dan baunya aromatik kuat. Sedangkan kalau ini adalah sudah jadi simplisia. Jadi bau dan rasanya itu berubah ya. Kalau baunya menjadi lebih lemah, kemudian rasanya tawar, ukurannya 0,5 mm, kemudian kadar airnya sekitar 7,5%, kemudian rendaman ekstraknya 6,39%. Oke, demikian paparan mengenai daun kemangi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.